Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tandulako. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya mengajar di SDN 5 Sojol, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan nomor UKG 2015-0051-9649 dan NIM PPG saya adalah A61122106. Ini adalah name tag saya dan ini adalah formulir pendaftaran ujian kinerja saya. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Tandulako dengan mengambil tema 4 globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 1 di kelas 6 sekolah dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya siapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bagaimana posisi duduk yang baik untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Oke, silakan. Sudah? Sudah. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Sama seperti setiap harinya yang kita lakukan sebelum kita belajar, tentunya kita harus doa. Silakan satu kelas pimpin doanya. Tangan di atas meja. Bersama-sama jaga dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini atau kegiatan belajar kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar, kita bangkitkan dulu semangat nasionalisme kita agar kita makin cinta terhadap tanah air kita, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bangkitkan dulu semangat nasionalisme kita agar kita semakin cinta kepada tanah air kita Indonesia, ya. Kita nyanyi dulu sama-sama. Pancasila dasar
dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan individu. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi. Perhatikan ya. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Pelajaran yang kemarin yang kalian pelajari masih ingat? Apa itu? Tentang negara-negara yang ada di lingkup ASEAN ya. Nah, negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara itu alhamdulillah sudah sedikit meningkat, utamanya Singapura ya. Singapura itu luar biasa teknologinya. Teknologi itu digunakan tentu menggunakan listrik. Penemuan-penemuan baru yang kita gunakan itu semuanya menggunakan listrik. HP tentu kita cas dulu baru bisa ya. Casnya pakai HP, komputer, apa semua, apalagi di negara-negara ASEAN yang sudah berkembang, semua yang kebutuhan listriknya itu harus banyak. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai listrik juga ya. Mengenai akan kita pelajari adalah tentang listrik, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, sebelum lanjut pada materi, di sini ada sedikit bacaan, pembiasaan literasi atau kalian membaca. Silakan dibaca ya, ibu kasih waktu 5 menit. Kalau belum selesai 5 menit, silakan diulang kembali supaya kalian lebih paham apa yang kalian baca ya. Tentara ini? Jelas ya? Ayo sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Buka buku. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita pada tema 4, yaitu di pembelajaran 1. Adapun muatannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia materinya tentang pengertian teks eksplanasi, dan IPA materinya proses menghasilkan energi listrik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pada hari pembelajaran peserta didik diharapkan 1 adalah dengan mengamati video dan teks eksplanasi menghasilkan energi listrik, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar rangkaian listrik, PLTA, dan video tentang kinerja PLTA melalui PowerPoint, siswa mampu menemukan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita capai ya. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini ya. Kita mulai. Pembangkit listrik tenaga air adalah termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Pada zaman dulu, penerangan masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Nah, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Salah satu sumber energi listriknya itu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang bisa menyalakan listrik menggunakan aliran air. PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Di sini ada cara-caranya. Turbin digerakkan oleh aliran air. Turbin dihubungkan dengan generator. Turbin yang akan menggerakkan generator. Jadi turbin itu yang akan menggerakkan generator. Nah, generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Jadi, dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Yang pertama, aliran air sungai, air terjun, atau waduk yang aliran airnya deras atau kencang, ya. Nah, sebagai sumber energi pembangkit listrik yang mampu menggerakkan turbin. Kalau aliran airnya lemah atau tenang, dia tidak akan mampu menggerakkan turbin. Karena turbin itu akan bergerak jika aliran arus airnya itu deras, ya. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dalam energi potensial menjadi energi kinetik.
Yang kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Gerakan air tadi yang dihasilkan oleh arus air yang deras sehingga menggerakkan turbin. Turbin itulah yang lagi kemudian menggerakkan generator. Generator itu yang bisa menghasilkan listrik. PLTA memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun. Waduk itu danau ya, danau yang besar yang dibuat oleh manusia. Air terjun juga airnya deras ya, jadi bisa dipakai untuk PLTA. Karena waduk dan air terjun memiliki aliran yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa air yang kita gunakan untuk PLTA ini harus menggunakan air yang aliran arus airnya itu kuat ya dan stabil. Misalnya tadi waduk dan air terjun. Nah ini contoh PLTA yang ada di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu. Setelah kalian mengamati video, kita akan melakukan tanya jawab, ya. Jadi betul-betul dipahami videonya, apa yang dijelaskan dalam video. Setelah itu kita melakukan tanya jawab ya tentang video. Video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, ilmu pengetahuan alam kelas 6. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja PLTA adalah yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menyerapkan air, kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Ayo sebutkan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau subter. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal di gardu in. Distribusi sekunder bertus 20 volt. Tentang tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi motor step hasilkan dari pusat tegangan.
bagaimana cara menyalurkan listrik. Sekarang karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang proses menghasilkan energi listrik. Sebelumnya gue tanya dulu, kira-kira apa manfaat listrik bagi kehidupan kita? Tentu menggunakan listrik. Air sekarang sudah ada ya? Memanaskan air menggunakan listrik juga. Banyak manfaatnya listrik bagi kehidupan manusia. Segala aktivitas kita semakin berkembangnya zaman di era globalisasi ini, maka semakin banyak kita membutuhkan energi listrik. Sekarang ada lagi namanya mobil pakai listrik, dicas, ya? Ada tidak? Ada. Ada juga kompor menggunakan listrik. Kompor listrik, energinya semua diambil dari listrik. Apalagi kira-kira yang kita gunakan untuk listrik? Banyak sekali ya manfaat-manfaat energi listrik yang ada di kehidupan kita yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Setrika pakai listrik. Apalagi mencuci. Sekarang sudah zamannya orang pakai mesin cuci. Mesin cuci itu dinyalakan menggunakan listrik. Energinya mesin cuci supaya mesin cuci bisa bergerak itu menggunakan listrik. Kalau tidak punya lampu, bisa tidak kita menggunakan mesin cuci? Tidak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Ibu ulangi, apa manfaatnya listrik bagi kehidupan manusia dalam kegiatannya sehari-hari? Yang pertama tadi apa? Bisa menyalakan lampu. Apalagi? Kipas angin. Apalagi? Kipas listrik. Memasak menggunakan mencuci menggunakan menyetrika. Banyak sekali. Sekarang ada lagi namanya sedot debu, itu menggunakan listrik. Dicas. Banyak sekali ya. Kursi pun ada pakai listrik yang bisa bergerak, habis bobok bangun lagi. Itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya listrik bagi kehidupan kita manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik? Tadi dijelaskan ya, turbin digerakkan oleh Haikal. Bentar, satu video benar. Turbin, bagaimana cara menghasilkan, bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik? Tadi ada prosesnya ya, menggunakan perahu-perahu besar, tiang-tiang listrik yang besar atau sutet, itu kemudian dialirkan atau melalui hantaran ke rumah-rumah penduduk. Jadi itu ya. Tadi ini kita sudah melakukan tanya jawab. Sekarang kita bentuk kelompok, kita kembali membentuk kelompok, kemudian kita nanti akan mengerjakan LKPD-nya kita, LKPD-nya kalian bersama teman-teman kelompoknya kalian ya. Jadi ini sudah berbentuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan perbaiki posisi duduknya pada kelompoknya. Ini LKPD ya. Silakan simak baik-baik tata cara menggunakan LKPD-nya. Kemudian tulis nama kelompoknya. Kemudian kerjakan soalnya. Silakan bersama teman kelompoknya membaca panduan dari LKPD. Paragraf pertama, apa informasi yang kalian bisa ambil? Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawah. 1, 2, dengan 3 ya, disertai dengan kunci jawabannya.
teks yang berisi tentang fakta dan fenomena yang pernah terjadi. Kemudian untuk materi IPA, apa tadi? PLTA, apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga yang bisa menghasilkan energi dari. Karena sudah membuat kesimpulan, nah ini adalah refleksi sedikit yang Ibu tanyakan secara lisan kepada kalian ya. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Betul, tentang teks eksplanasi, apalagi tentang pembangkit listrik tenaga air. Oke, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan diskusi hari ini? Gembira, senang, bisa kerja kelompok dengan temannya, bisa tampil ke depan dengan baik, meskipun masih ada yang malu-malu ya. Oke. Nah, di sini ada ice breaking sedikit atau penyegaran kalian setelah kalian melakukan atau mengerjakan LKPD ya. Masih ingat ini ya? Satu, dua, tiga. Goodbye my friends, goodbye my friends. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Oke. Sekarang kita mengerjakan evaluasi. Di sini ada 5 evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Silakan You got a siapkan body like a bukunya. model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. Why you in places I can't control? I don't know how to be without you. I don't feel whole. Look what you've done to me now. You got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so Setelah mengerjakan evaluasi, nanti ada evaluasinya dikumpul di depannya. Sekarang kita sama-sama menyanyi lagu daerah. Coba silakan berdiri semua. No
pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya.